Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan 5 ya, mata kuliah Enterprise Research Planning. Untuk pertemuan 5 sendiri itu materinya masih terkait implementasi ERP ya. Masih lanjutan dari materi sebelumnya. Untuk pokok bahasan dari materi pertemuan kelima ini adalah yang pertama adalah konversi sistem, yang kedua terkait kesuksesan implementasi ERP, kemudian kegagalan implementasi ERP. Ya, tiga poin utama dari pembahasan implementasi ERP seperti itu. Yang pertama adalah konversi sistem. Apa itu konversi sistem? Ketika kita berbicara tentang konversi, artinya ada perubahan dari satu hal ke hal yang lain, dari satu bidang ke bidang yang lain, dari satu bagian ke bagian yang lain, dan begitu pun seterusnya. Artinya ada sebuah perubahan di situ. Contoh konversi mata uang, misalnya dari dolar ke rupiah ataupun sebaliknya. Ya, kemudian di bagian ini ya, tujuan dari konversi sistem adalah mengganti sistem yang lama atau sistem yang sedang berjalan menjadi sistem yang baru atau sistem usulan. Nah, sistem yang dimaksud di sini bisa berupa sistem yang memang semula manual menjadi terkomputerisasi, ataupun sistem yang semula semi terkomputerisasi dalam arti contoh misalnya menggunakan Excel ganti menggunakan versinya website misalnya karena terintegrasi yang awalnya tidak terintegrasi dengan database menggunakan website dirubah ke bentuk website, ada proses yang namanya interaksi integrasi dengan database seperti itu, atau perubahan dari website ke dalam bentuk mobile misalnya. Konversi ini sering terjadi di banyak sistem ya, tidak terkecuali sistem yang sehari-hari kita gunakan. Contoh sederhananya adalah marketplace ya, dulu itu bermunculan sistem penjualan online, entah itu e-commerce atau marketplace, itu basisnya berupa website gitu. Jadi ketika kita mau belanja, kita harus mengakses halaman situs tertentu baru kita bisa belanja. Tapi dengan adanya proses konversi sistem yang awalnya website itu yang awalnya sistem itu hanya berupa website, kesulitannya kita harus mengakses halaman atau link tertentu, sekarang cukup install di handphone kita melalui Play Store ataupun App Store seperti itu. Nanti akan muncul berupa sistem yang berbasis mobile begitu yang akan tetap bisa diakses dengan mudah sekali klik icon dari si aplikasi tersebut tanpa perlu mengetikkan link URL. Meskipun demikian, untuk website sistem yang lama itu tidak dihilangkan gitu ya. Tetapi tetap ada dan dikembangkan websitenya dengan versi websitenya, sedangkan mobile dengan versi mobilenya sesuai dengan kebutuhan dari si user, tergantung dari bagaimana user tersebut menggunakan gadget, bagaimana user tersebut enaknya itu apakah lebih enak menggunakan handphone ataupun menggunakan komputer ataupun dalam posisi sedang menggunakan komputer, laptop ataupun sejenisnya ataupun dengan smartphone dan seterusnya seperti itu. Jadi konversi di sini ada proses yang memang mengganti total, ada proses yang memang mengganti dengan hal yang baru. Nah, di mana sistem yang baru tersebut harus lebih baik dari sistem sebelumnya. Jelas yang namanya perubahan yang diharapkan pasti perubahan yang lebih baik, yang jauh lebih baik, lebih cepat, lebih optimal, lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk diterapkan, dan lebih baik lainnya seperti itu. Lebih user friendly ya, ramah terhadap pengguna di sini yang mudah digunakan oleh pengguna, tidak sulit, tidak mempersulit pengguna gitu. Dengan adanya aplikasi mobile, maka otomatis eh, pengguna itu lebih mudah untuk mengakses karena ada di dalam genggamannya. Tidak perlu harus buka
dulu, tidak perlu harus buka komputer dulu, ya tidak perlu harus capek-capek istilahnya itu harus connect ke jaringan dulu, ya maksudnya menggunakan jaringan WiFi dulu harus connect ke hotspot di tempat. Tidak, cukup mengaktifkan data di seluler ataupun di smartphone teman-teman, ya walaupun misalnya ada kemungkinan juga harus connect ke WiFi, tapi setidaknya lebih mudah di handphonenya. Karena handphone ataupun smartphone itu sudah menjadi bukan lagi barang mewah, tapi menjadi sebuah kebutuhan, di mana itu akan dibawa-bawa oleh setiap orang. Gitu. Dan itu adalah sebuah tantangan sebetulnya untuk programmer, untuk para developer, para pengembang sistem, para pembuat sistem. Bagaimana caranya agar sistem yang mereka buat itu dapat dengan mudah diakses oleh user seperti itu. Ya. Dan cara kerja dari sistem yang baru tersebut menjadi lebih efisien, ya, lebih tepat guna, lebih mudah digunakan dibanding dengan sistem yang lama. Kemudian, metode umum konversi dari sistem lama ke sistem baru. Untuk konversi dari sistem lama dan sistem baru ternyata ada metodenya, teman-teman. Yang pertama adalah metode sistem paralel, yang kedua adalah sistem direct cut over, ya. Kemudian ada sistem pilot approach, kemudian sistem phase-in method. Nah, ini adalah eh, 4 metode yang sering digunakan untuk proses konversi dari sistem lama ke sistem yang baru. Nah, untuk sistem paralel, apa itu sistem paralel? Sistem paralel yaitu mengoperasikan sistem baru dan sistem lama secara bersamaan atau pada suatu saat yang ditentukan. Setiap hasil proses dievaluasi dan disambung. Apabila sistem baru lebih baik dari sistem yang lama, maka baru dilakukan proses penggantian yang sistem yang baru. Nah, sistem paralel itu uji cobanya adalah dengan cara menjalankan sistem yang lama bersamaan dengan sistem yang baru, gitu ya. Jadi uji cobanya seperti itu. Jadi nanti ketika dijalankan, misalnya dalam sistem yang lama, tahapan yang untuk mencapai sesuatu itu dicapai dengan 3 tahapan. Ya. Sementara dalam sistem yang baru, tahapan yang seharusnya dilewati sebanyak 3 tahapan itu cukup dilewati dengan 1 tahapan. Misalnya seperti itu. Misalnya di sistem yang lama, kita mau belanja itu harus membuka dulu browser, menginputkan link ataupun alamat websitenya, ya, ataupun mencari dulu di search engine Google, baru muncul. Itu 3 tahapan, ataupun 2 tahapan. Nah, 3 tahapan atau 2 tahapan itu bisa lebih cepat dengan cara orang membuka handphone, kemudian dia klik icon marketplace tertentu. Contohnya misalnya dia mau belanja di Bukalapak, klik Bukalapak, udah jalan gitu ya. Dengan catatannya memang harus connect internet dulu gitu. Dan tahapan ini, jika tahapan sistem yang baru itu lebih cepat dari tahapan yang awal, maka proses pergantian itu lebih lebih cepat gitu ya, lebih mudah gitu, akan ketahuan oh ini harus diganti dengan sistem yang baru. Atau misalnya dengan adanya sistem berbasis mobile, notifikasi dari penjual, notifikasi dari barang yang kita beli terkait apakah itu nomor nomor resi ataupun apa namanya itu ekspedisi barang sudah sampai mana ataupun sejauh mana, ternyata lebih mudah dilakukan oleh aplikasi mobile dibanding dengan aplikasi website misalnya. Itu juga sama tahapannya seperti itu. Contoh, ketika kita ingin melihat ekspedisi barang kita itu, barang yang kita pesan itu sudah sampai sejauh mana, sudah sampai mana. Ketika kita melihat ekspedisi di website, itu akan lebih lama. Pertama, kita harus tahu nomor resi. Yang kedua, kita akses salah satu entah itu aplikasi e-commerce atau marketplace-nya, ataupun kita akses aplikasi ekspedisi, contohnya JNE ataupun Tiki dan seterusnya. Nah, lain cerita ketika misalnya kita menggunakan aplikasi mobile dan di aplikasi mobile itu sudah tercantum notifikasi
ekspedisi barang kita sudah sampai mana gitu ya. Bahkan ketika kita tidak mengklik handphone pun, ketika kita tidak mengaktifkan aplikasi tersebut ya, tapi kita buat aplikasi tersebut running setiap setiap saat, maka otomatis tanpa kita minta pun aplikasi tersebut akan memberikan notifikasi bahwa paket kita itu sudah sampai mana, sudah sejauh mana gitu ya, apakah sudah sampai atau belum dan seterusnya. Sudah ketahuan. Biasanya kalau di handphone suka ketahuan tuh ada notifikasi di halaman di home screen-nya, di halaman utama komputer. Itu juga tahapan yang lebih cepat sebetulnya. Walaupun tahapannya itu cepat di sini relatif ya. Entah itu cepat per sekian jam, per sekian menit, atau bahkan per sekian detik. Misalnya, dengan adanya website kecepatannya misalnya 5 detik, tapi dengan adanya aplikasi mobile kecepatannya bisa sampai 3 detik. Walaupun perbedaannya hanya sekian detik saja, itu juga bisa dikatakan sistem tersebut harus diganti dengan sistem yang lebih baik. Ya. Ini proses yang harus dilakukan terkait konversi sistem menggunakan metode sistem paralel ya, menggunakan caranya sistem paralel. Sistem dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian kelebihan dari sistem paralel adalah memungkinkan pengecekan data pada sistem yang lama, jelas ya. Dengan adanya kita mengecek sistem yang lama, artinya kita membuka membuka alur sistem yang dulu pernah pernah dibuat gitu ya, yang dulu pernah berjalan gitu loh. Flashback kembali dengan sistem yang lama gitu ya. Maka ketika sistem yang lama dibuka, ketika menggunakan metode ini, sistem lama dibuka, sistem baru dibuka, akan terlihat perbedaannya. Apakah perbedaannya lebih baik ataukah tidak? Seperti itu. Kemudian menambahkan rasa aman bagi pengguna. Nah, rasa aman yang dimaksud di sini adalah dengan adanya proses pengecekan antara sistem baru dengan sistem lama akan memberikan sebuah informasi yang lebih akurat, di mana ada beberapa fitur yang apakah fitur ini masih tetap boleh ditampilkan atau tidak. Apakah fitur ini harus dihilangkan atau tidak. Jadi aman dari pengguna di sini adalah pengguna tidak akan kesulitan untuk mempelajari hal baru dari sistem yang baru, karena sistem yang baru ini adalah pengembangan dari sistem sebelumnya dan fitur-fiturnya hampir persis sama dengan sistem yang lama. Kalau toh memang pengguna harus mempelajari sistem yang baru tersebut, tidak 100% pure pengguna belajar dari awal gitu ya. Kalau memang ada fitur yang baru, setidaknya pengguna bisa belajar lebih cepat gitu loh. Ya, lebih aman itu di situ, lebih mudah untuk dipahami, lebih cepat untuk dipelajari. Seperti itu. Kemudian, kekurangan dari sistem paralel adalah masalah biaya yang relatif lebih besar. Ya. Kenapa? Karena ini melibatkan sistem yang lama dan sistem yang baru. Kemudian penggunaan tenaga kerja menjadi dua kali untuk sistem lama dan sistem baru karena digunakan ataupun dikerjakan secara bersama-sama pasti ya. Tenaga kerja di sini kan misalnya sistem ini dijalankan oleh satu orang menggunakan komputer. Sistem yang baru jalannya oleh satu orang menggunakan handphone ataupun smartphone seperti itu. Ya, kita menggunakan lebih dari satu sumber daya manusia untuk melakukan proses pengecekan itu. Nah, di situ biasanya pertama yang akan dikorbankan satu sumber daya, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah biasanya dengan adanya orang yang lebih dari satu orang akan muncul pemikiran-pemikiran yang lebih yang lebih kompleks gitu ya. Kalau memang ada yang ini tidak terpusat pada satu konsep gitu ya, seperti itu. Tidak mudah membandingkan kualitas hasil output sistem baru terhadap sistem yang lama ya. Tidak mudah di sini artinya akan menimbang-nimbang apakah sistem lama di sini fitur apa saja yang harus diganti, fitur apa saja yang harus tetap ada seperti itu. Kemudian sistem baru langsung digunakan untuk mengganti sistem yang lama pada suatu saat atau periode yang ditentukan. Nah, ini dengan adanya metode paralel ini, dia melakukan proses perbandingan dengan sistem baru dan sistem lama, dengan catatan sistem baru itu akan diterapkan, pasti akan diterapkan, gitu ya. Tetapi dengan periode tertentu, misalnya ada pengembangan sistem
dari misalkan per sekian minggu tertentu, per sekian bulan tertentu, ataupun per sekian tahun ataupun per sekian periode tertentu seperti itu. Ya, contohnya misalnya pengembangan sistem operasi, ya. Itu kan ada pengembangan sistem operasi Android misalnya dari mulai Lollipop, Jelly Bean dan seterusnya. Itu juga sama ya. Jadi per periode tertentu kalau kita sadari ternyata perubahannya begitu cepat ya, tapi kita tidak menyadari bahwa perubahan itu per berapa tahun sih, per berapa periode sih gitu ya. Contoh misalnya sistem operasi Windows ya. Windows itu ya yang kita kenal ada Windows Vista, yang ada apa namanya itu Windows XP, ya XP SP1, XP SP2. Kemudian ada Windows 7 ya. Itu sekitar tahun kalau tidak salah tahun 2007 itu sudah mulai Windows 7 dan itu terkesan sangat mewah Windows 7 di situ. Eh 2000 saya lupa ya, sekitar segitulah, sekitar tahun 2000 2008 2009 itu sangat-sangat luar biasa. Dan setelah beberapa tahun muncullah Windows 8 yang katanya Windows yang gagal ya. Kemudian ada Windows 8.1, kemudian selanjutnya ada Windows 10 ya tahun ini dan setahun ini pun juga ada wacananya memang ada Windows 11 kalau tidak salah ya. Itu artinya ada perubahan sistem dari versi ke versi yang lain, versi lama ke versi yang baru gitu ya. Nah, teman-teman juga jangan sampai tidak tahu informasi seperti itu ya, apalagi sistem-sistem yang besar tidak hanya sekedar memakai. Kemudian ada sistem direct cut over. Untuk sistem direct cut over di sini adalah sistem konversi ini dapat dilakukan apabila persyaratannya berikut. Nah, persyaratan yang harus dilalui untuk sistem direct cut over adalah telah dilakukan pengetesan sistem secara ekstensif, ya. Kemudian adanya toleransi terhadap waktu tunggu ataupun time delay. Kemudian pengguna dipaksa harus menggunakan sistem yang baru. Nah, kalau ini sistem yang baru ini bisa kita asumsikan sistem yang dimaksud ini adalah sistem yang memang baru, mengganti sistem yang lama, dan sistem baru ini full baru dan memaksa user untuk mempelajari sistem tersebut dari nol, ya seperti itu. Kemudian resiko yang akan ditimbulkan akibat pelaksanaan ini, satu, delay yang lama akibat apa? Delay yang lama berakibat makin banyak kesalahan. Pengguna menggunakan sistem yang belum dikenal. Tadi ya sudah kita singgung. Pengguna menggunakan sistem yang dikenal. Jadi ada sebuah istilah musuh manusia itu barang yang asing baginya. Jika sesuatu itu terasa asing, maka eh, kecenderungan manusia untuk mengenal sesuatu itu akan lebih memakan waktu, ya, untuk mendekati kata akrab di situ, untuk mendekati kata familiar di situ akan lebih lama ya seperti itu. Kemudian pengguna tidak berkesempatan membandingkan antara sistem lama terhadap sistem yang baru karena langsung dipaksa menggunakan sistem yang baru, tidak berpikir untuk menggunakan sistem yang lama. Seperti itu. Kemudian ada sistem pilot approach ataupun distribute approach ya. Strategi konversi ini dilakukan apabila terhadap beberapa lokasi atau site misalnya pada sistem bank, franchise, restoran, supermarket, dan lainnya. Pengujian dan pengoperasiannya dilakukan pada suatu site ataupun suatu lokasi terpilih dan apabila hasilnya memuaskan baru dilakukan konversi di site yang lain. Nah, kalau yang ini adalah suatu konversi yang lebih bergantung kepada suatu kondisi tertentu, suatu lokasi tertentu, suatu tempat tertentu gitu ya. Contoh sederhananya adalah dalam suatu ambillah misalnya dalam suatu kondisi sekarang, kondisi pandemi COVID-19 gitu ya. Di rumah sakit itu tidak apa namanya jarang sekali dilakukan sebuah konsultasi secara online gitu ya. Karena adanya
sebuah kedaruratan di mana sangat berbahaya kalau misalnya terjadi kontak fisik, misalnya terjadi apa namanya itu sebuah proses sentuhan langsung secara fisik, maka perlu dibuatkan sistem yang memungkinkan konsultasi dapat dilakukan, tetapi tidak ada kontak secara langsung gitu ya untuk menghindari adanya terpapar COVID-19. Nah, maka dibuatlah sebuah sistem dengan nama telemedicine misalnya, sebuah konsultasi langsung secara jarak sebuah konsultasi tidak langsung secara jarak jauh dengan dokter ya seperti itu. Dengan dokter umum ataupun dengan dokter spesialis. Misalnya sebuah aplikasi yang dibuat di suatu lokasi tertentu. Contoh, ketika kita berbicara suatu lokasi tertentu, dulu itu tidak ada aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi Peduli Lindungi itu adanya sekarang-sekarang. Pertama dalam kondisi COVID, yang kedua untuk menentukan di daerah tersebut, di daerah tertentu, di daerah tempat di mana kita tinggal itu ketahuan apakah di daerah tersebut misalnya sudah termasuk ke dalam zona apa ya peraturannya sebelumnya sebelum ada level itu ada misalnya zona merah, zona hijau, zona oranye, zona kuning itu ketahuan ya. Kemudian apakah misalnya di daerah ini di daerah tempat kita tinggal itu sudah ada orang yang terkonfirmasi COVID dan seterusnya itu juga jadi sebuah sistem baru yang memang dibuat diterapkan atas dasar kondisi tertentu, atas dasar lokasi tertentu, ya. Contohnya ini ya tadi, misalnya tadi sesuai dengan kondisi yang sekarang, ya. Ataupun sistem bank, sistem bank itu hanya bisa diterapkan di bank, tidak bisa diterapkan di apa namanya itu di perpustakaan seperti itu. Karena nanti fiturnya akan berbeda. Ada franchise, kemudian juga restoran dan supermarket. Di restoran jelas informasi yang disampaikan itu berupa makanan yang disajikan, kemudian juga harga yang ditawarkan itu berapa, lalu apakah memang ada diskon ataukah tidak, dan seterusnya gitu ya. Bagaimana dengan supermarket? Jelas beda. Kalau di supermarket itu lebih kepada barang-barang mentah, ya, bahan-bahan mentah, bukan bahan-bahan yang sudah siap saji seperti itu. Walaupun tidak sedikit juga ada barang-bahan bahan-bahan siap saji, tapi lebih dominan di situ. Persekian persen misalnya ada bahan-bahan di baku yang memang harus diolah dulu. Persekian persen lagi ada bahan baku yang memang bisa langsung dikonsumsi. Kemudian ada sistem phase-in method ataupun prototype approach atau gradual approach. Nah, strategi konversi ini menggabungkan dua jenis approach. Pertama dengan mengurangi sebanyak-banyaknya risiko yang dapat terjadi. Artinya, pada saat awal dilakukan paralelan, selanjutnya pada pertengahan periode secara bertahap sistem lama digantikan oleh sistem yang baru. Keuntungan dari metode ini adalah pengguna terlibat dalam konversi ini dapat mendeteksi bila terjadi kesalahan sistem ataupun kalau metode ini dia lebih mengedepankan pendekatan pada user. Barangkali teman-teman pernah menggunakan aplikasi ataupun website ataupun sistem yang misalnya contoh sistem pengelolaan eh, contoh misalnya sistem Peduli Lindungi versi pertama misalnya. Ada versi 1 misalnya sistem Peduli Lindungi versi 1. Di versi 1 kita bisa melihat daerah-daerah kita bisa melihat populasi ataupun data-data orang yang terkonfirmasi COVID misalnya di wilayah kita dengan acuan wilayah tersebut apakah sudah masuk zona hijau, merah, kuning, oranye ataupun yang lainnya. Nah, pengembangan misalnya pengembangan sekarang itu sudah
ke versi yang terbaru. Apa? Wilayah itu tidak lagi menjadi wilayah dengan aturan warna, tidak lagi menggunakan zona merah, zona kuning, zona hijau dan seterusnya, tetapi sudah berupa level level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Itu juga sama. Jadi biasanya pendekatan metode ini lebih kepada eh, pengembangan secara bertahap. Ya, misalnya sistem versi 1 kita pakai. Ketika ada pengembangan sistem versi 2, user tetap merasakan sistem versi 1 tetapi dengan fitur yang berbeda yang ditawarkan versi 2. Begitupun untuk versi 3. Di versi 3, user tidak lagi merasa was-was karena versi 2 fiturnya masih ada. Sementara ketika masuk ke fitur versi 3 itu ada perubahan sebagian. Jadi secara bertahap. Jadi user dilibatkan gitu ya. Jadi lebih memahami user ya. Dari mulai dia merasakan yang versi lama, versi baru, versi yang lebih baru gitu ya. Contoh sederhananya bisa juga contoh sederhana dari pengembangan sistem operasi ya. Mungkin teman-teman pernah atau tidak mungkin ada yang udah pernah ya mengalami misalnya perubahan dari Windows 2000, Windows Vista ya, Windows XP itu perubahannya kita merasakan gitu, mana perbedaannya. Tetapi ketika kita mendapatkan ataupun menggunakan Windows versi baru itu tidak lagi merasa 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 takut ataupun merasa tidak tahu karena fiturnya sama dengan Windows yang sebelumnya tetapi ada beberapa hal yang baru gitu ya. Contoh misalnya Windows XP. Nah, di Windows XP itu biasanya tampilannya agak kaku tuh gitu kan, tetapi posisi start itu tetap di sebelah kiri gitu ya. Kemudian juga taskbar-nya di bagian bawah juga sama gitu ya. Ketika ada perubahan ke Windows 7, posisi start tetap di situ, tetapi ada perubahan tampilan, perubahan fitur sedikit demi sedikit. Masuk lagi ke Windows 8 juga sama. Windows 10 apalagi juga sama. Lain cerita ketika teman-teman loncat dari Windows ke Linux. Nah, itu berbeda jauh tampilannya. Karena Linux itu kan banyak jenisnya, seperti Windows ya. Nah, kalau Windows bisa bisa terhitung. Kalau Linux itu banyak jenisnya karena memang open source. Keuntungan dari metode ini adalah tadi ya, pengguna terlibat dalam konversi ini ya karena dia mengalami versi 1, versi 2, versi 3 dan seterusnya. Dapat mendeteksi bila terjadi kesalahan sistem ataupun data. Jadi kalau misalnya ada kesalahan itu nanti bisa ketahuan sama si sistemnya, sama usernya ataupun sama si pengembangnya. Kemudian kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama. Betul, karena prosesnya dilakukan secara bertahap, ya, melibatkan sistem, membuat versi dengan versi yang terbaru tanpa menghilangkan versi yang lama seutuhnya. Nah, pasti lebih lama karena yang dikejar bukan lama waktunya tapi keterlibatan penggunanya gitu ya agar pengguna tidak tidak pindah ke ke sistem yang lain gitu ya maka pengguna harus dilibatkan seperti itu. Kemudian apabila sistem besar strategi ini akan sulit dilakukan jelas sistem yang besar kalau misalkan sistem memang besar akan sangat sulit karena memakan waktu yang terlalu lama, kemudian biaya juga tidak sedikit begitu. Kemudian kesuksesan implementasi ERP. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari implementasi ERP pada perusahaan. Pertama ada user focus dan teknologi fokus, kemudian ada tata kelola dan alokasi sumber daya manusia ataupun penempatan SDM, kemudian ada dukungan vendor dan konsultan dan juga ada pelatihan. Jadi kalau misalnya implementasi ERP ini ingin berhasil, ingin sukses gitu. Pertama adalah user fokus dan teknologi fokus atau lebih kita persingkat konsisten. Ya, konsisten user. User tersebut tetap menggunakan itu
dia mau mengikuti proses pengembangan sistem, kemudian ada teknologi fokusnya juga, teknologi yang digunakannya itu memang memang teknologi yang terbaru, dan fokus pada satu tujuan itu akan mudah. Kemudian ada tata kelola dan alokasi SDM. Nah, tata kelola di sini mulai dari analisa analisa datanya, pengelolaan fiturnya, menampilkan fitur yang baru, kemudian juga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman di era saat ini, kemudian juga menyesuaikan dengan kebutuhan user. Ada juga pengelolaan dananya, kalau di organisasi itu ada ADART-nya dan seterusnya. Kemudian ada alokasi SDM juga sama. Nah, alokasi SDM ini kalau memang alokasi SDM-nya tepat, maka implementasi ERP pun akan lebih sukses gitu. Tepat di sini alokasi SDM di sini contoh misalnya untuk membuat sebuah website dibutuhkan front end programmer, back end programmer. Jadi tidak dikerjakan oleh satu orang. Kalau memang dikerjakan satu orang, memang akan selesai, tetapi belum tentu akan secepat yang diharapkan gitu. Belum tentu akan sukses di waktu yang memang sudah ditentukan. Tapi ketika misalnya pekerjaannya itu memang dibagi-bagi, misalnya front end developernya sama siapa, back endnya sama siapa, UI UX-nya itu sama siapa, misalkan desainnya itu sama siapa, kemudian juga untuk programming apa namanya itu programmer transaksinya sama siapa dan seterusnya juga sama. Jadi kalau misalnya memang dikerjakan oleh orang yang memang ahlinya secara spesifik akan lebih mendekati pada kesuksesan implementasi ERP. Kemudian dukungan vendor, di samping teman-teman fokus pada tujuan, fokus dengan teknologi juga, ya tata kelolanya bagus, alokasi SDM-nya tepat. Tetapi tanpa dukungan vendor dan konsultan akan sangat sulit untuk mencapai kesuksesan ini. Karena yang dibutuhkan dari vendor adalah bisa berupa dukungan berupa dana, anggaran, biaya. Biasanya kalau misalnya anggarannya banyak, proses pembuatan akan lebih cepat, ya. SDM akan lebih semangat dan fokus pun akan lebih ditingkatkan, gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah semua faktor ini terpenuhi, yang terakhir adalah pelatihan. Tujuan pelatihan adalah mengenalkan sistem yang baru secara lebih cepat pada user agar user dapat menggunakan sistem dengan lebih mudah, mempelajari sistem lebih cepat, menguasai sistem lebih cepat gitu ya. Ini berkaitan dengan lama waktu. Kalau misalkan adanya pelatihan, biasanya user lebih sering memakai dan lebih familiar seperti itu dibanding dengan tidak dikasih pelatihan sama sekali. Ini ada beberapa penjelasan terkait dari tata kelola alokasi SDM. Tadi sudah kita singgung, rekan-rekan boleh dipelajari lebih lanjut. Nah, ini kesuksesan ERP, beberapa masalah lain mencakup keberagaman user ya. Karena teman-teman harus dipahami betul ya bahwa user yang memakai aplikasi kita, ambillah contoh kita itu adalah pembuat aplikasi. User yang menggunakan aplikasi kita itu sifatnya heterogen atau beragam ya. Ada yang memang user ya cukup cukup pakai aja. Ada yang memang user banyak yang bertanya, ya usernya kepo misalnya banyak nanya. Atau misalnya user tersebut eh, tidak banyak nanya tapi apa namanya banyak memberikan komentar dan seterusnya. Seperti itulah user. Kemudian kompleksivitas sistem di sini artinya eh, sistem secara keseluruhan itu seperti apa ya, kompleks, besar, banyak ya. Kemudian ada keberagaman metode pelatihan. Kalau metode pelatihan itu lebih ke eh, cara penyampaian pengembang, cara penyampaian si si apa yang punya sistem tersebut.
Entah itu disampaikan secara langsung, disampaikan secara online, disampaikan dalam bentuk tutorial, dalam bentuk latihan langsung, ataupun dalam bentuk workshop, seminar, webinar, dan seterusnya. Beberapa vendor mengantisipasi hal ini dengan menyediakan pelatihan yang fleksibel dengan berbagai macam media. Ada web-based virtual learning ya, pelatihan secara virtual menggunakan web. Jadi ada web yang memang berfungsi untuk video conference, bukan Zoom ya. Kalau uh, Zoom itu aplikasi, bukan website ya. Walaupun itu juga di-download dari website, tetapi kalau tidak ada aplikasinya biasanya akan sulit untuk melakukan proses Zoom. Nah, ada website-website yang memang bersedia untuk menyediakan proses uh, video conference ya ataupun pelatihan virtual learning. Misalnya Google Meet ya. Kalau Google Meet itu kan nggak perlu aplikasi, cukup menggunakan Gmail ya, akun Gmail. Nanti kita sudah bisa melakukan proses Google Meeting ya. Kalau tidak salah seperti itu. Kemudian computer based training. Kalau ini biasanya berupa workshop ya. Jadi orang langsung datang dan praktek di komputer di suatu lab misalnya. Pun video course, kalau video course di sini berarti kursus lewat video ataupun link video yang dibuat. Misalnya ada sebuah tutorial cara untuk membuat suatu sistem ABC misalnya. Maka dibuatlah sebuah tutorialnya dalam sebuah video lalu dikirim berupa link seperti itu. Kemudian self study books ya, ini bisa dilakukan di buku. Jadi ada sebuah buku menceritakan tentang panduan untuk melakukan sesuatu untuk menggunakan sebuah sistem gitu ya, menggunakan buku dan ini dipelajari oleh sendiri. Ada pop-up help screen, kalau ini biasanya berupa ads ataupun iklan ya. Contoh misalnya kita buka sebuah sistem, buka sebuah website, nah, tiba-tiba muncul pop-up nih berupa iklan. Misalnya cara untuk membuat sistem ini dan seterusnya bisa seperti itu. Kemudian antisipasi kegagalan. Kegagalan ERP biasanya disebabkan oleh integrasi sistem, tidak ada kesesuaian antar personil, proses, dan teknologi. Kalau integrasi sistem biasanya kaitannya itu bisa berupa integrasi sistem, bisa berupa integrasi database, integrasi keterkaitan antara jaringan, integrasi keterkaitan antar link ya, itu hyperlink bisa jadi. Misalnya hyperlinknya salah ataupun integrasi database-nya salah. Misalnya yang seharusnya menampilkan ini malah menampilkan ini. Biasanya yang rentan terjadi kesalahan itu di proses inner join ataupun proses menggabungkan 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel, bahkan lebih dari itu. Nah, biasanya informasi yang muncul suka keliru biasanya. Ya, ataupun integrasi antar sistem berupa sistem jaringan misalnya. Kenapa data yang seharusnya muncul ini tidak muncul? Oh, misalnya jaringannya tidak bagus ataupun IP address-nya misalnya konflik ataupun IP address-nya tidak terpanggil ataupun ada beberapa port yang tidak terbuka. Tidak ada kesesuaian antara personil, proses, dan teknologi. Nah, ini kurang ini ya. Kesesuaian di sini bisa dikatakan tidak kompak, tidak kerjasama, eh, ide yang tidak bisa disatukan. Peluang kegagalan yang perlu diantisipasikan. Yang pertama adalah user kurang terlatih. Ya, ini kegagalan juga. Tidak memahami bagaimana aplikasi enterprise mengubah bisnis dan tidak siap mengikuti disiplin ilmu yang baru. Jadi dia di zona nyaman, lebih ingin mempelajari ilmu yang lama saja. Kemudian user belum sepenuhnya menyadari setiap tindakan mereka pada sistem berpengaruh pada operasional sistem. Ya, kebanyakan sistem tidak menyadari, mereka hanya pakai saja. Padahal ternyata berpengaruh tuh pada operasional perusahaan. Ya. Kemudian hasil pelatihan ataupun training yang kurang sesuai sehingga terjadi ketimpangan ketika training dan implementasi. Biasanya entah itu karena memang
penyampaian yang kurang bagus, penerimaan penerimaan ilmu oleh user yang memang kurang sepenuhnya, ataupun faktor-faktor yang lain. Nah, ini terkait peluang kegagalan yang perlu diantisipasi ya. Salah satunya tadi, dan juga di sini ada waktu dan biaya implementasi melebihi anggaran ataupun kurang dari anggaran. Ya, ada pre-implementation tidak dilakukan dengan baik. Pre-implementation di sini biasanya lebih ke demo ya, atau misalnya lebih ke uh, uji coba sistem. Nah, kalau misalnya dia tidak diuji coba langsung lempar ke lapangan, itu juga hasilnya gambling sebetulnya. Hasilnya apakah bagus atau tidak, untung-untungan. Kalau misalnya memang sudah ada sudah ada pre-implementation, sudah aja uji coba yang berkali-kali. Kalau di sebuah acara misalnya ada geladi bersihnya, ada geladi kotornya, maka ketika dilempar ke lapangan itu akan kecil kemungkinan adanya kegagalan sistem seperti itu. Kemudian strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Orang-orang tidak disiapkan untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Jadi ya terlalu fokus di zona nyaman, dan orang-orangnya itu memang tidak benar-benar dimatangkan dalam sebuah pelatihan. Gimana nanti aja gitu kan alasannya. Padahal kan mematangkan sebuah sistem dan melakukan pelatihan, proses pematangan user ya, agar user siap menggunakan aplikasi yang kita buat seperti itu. Gimana bagus pun aplikasi kita, kalau misalnya usernya tidak mau menggunakan aplikasi kita dengan alasan tidak bisa, itu akan sulit untuk berkembang. Kemudian kurangnya edukasi dalam tahap implementasi akan memberikan kesulitan bagi user yang justru akan memperlambat proses bisnis. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan ini ya. Jadi kurang edukasi di situ artinya kurang pelatihan ya, kurang memberikan pengetahuan terhadap user gitu. Entah itu berupa pengetahuan secara langsung, pengetahuan secara tidak langsung, ataupun gembar-gembor di media sosial berupa iklan ya. Karena kurangnya informasi seperti itu ya akhirnya akan membuat kesulitan bagi user dan akan malah memperparah proses bisnis ya, lebih lambat seperti itu. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebih dimaafkan. Apabila ada yang mau ditambahkan ataupun diperbaiki, boleh silahkan tambahkan di bagian komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.